Tinggi Ilmu Ekonomi Anggana, Program Studi Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 191100099. Video ini saya buat sebagai salah satu bahwa saya telah mengikuti ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Ibu Mia Kusniati. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Yang pertama, tentang pencapaian mutu. Tonggak pertama persaingan kualitas pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Hal penting berikut adalah memahami dan menafsirkan dua hal yang berbeda tetap terkait dalam aspek kualitas, yaitu kualitas desain dan kualitas penyesuaian. Kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atau atas nama pelanggan. Sedangkan kualitas kesesuaian mengukur sejauh mana produk yang diproduksi sesuai dengan desain yang ditetapkan atau spesifikasi desain. Selanjutnya ada pengandalian mutu. Pengandalian kualitas merupakan salah satu fungsi penting dari manajemen. Ini adalah sistem seperangkat alat dan teknik di mana produk dibuat untuk memenuhi spesifikasi dengan biaya minimum bagi perusahaan. Menurut Alford dan BT, kontrol kualitas adalah mekanisme di mana produk dibuat untuk mengukur hingga spesifikasi yang ditentukan dari permintaan pelanggan dan mengubah persyaratan teknik dan manufaktur. Dan yang selanjutnya ada pengendalian mutu. Melaksanakan kontrol atas kualitas, area dasar untuk kontrol adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan standar mutu dan spesifikasi. Yang kedua, melakukan kontrol atas input, yaitu bahan mentah, perkakas jig, dan perlengkapan. Yang ketiga, melakukan kontrol selama produksi. Yang keempat, pemeriksaan sebelum pengiriman barang ke pelanggan. Yang kelima, tindakan pencegahan terhadap mereka yang dinyatakan bersalah melakukan malpraktek. Yang ketujuh, studi metode untuk mengurangi barang cacat. Yang kedelapan, insias lingkaran kualitas. Yang 9, skema saran untuk meningkatkan kualitas. Yang 10, pelatihan pekerja dan inspektur dalam penggunaan alat dan pengukur yang tepat. Yang terakhir, menciptakan kesadaran yang berkualitas dalam berorganisasi. Pengendalian mutu dan pemeriksaan berkaitan erat namun berbeda sehubungan dengan berikut ini. Quality control bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dari biaya yang rendah bagi perusahaan, dan inspeksi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Quality control menentukan penyebab variasi karakteristik produk dan menyarankan metode untuk meminimalkan variasi tersebut. Sedangkan inspeksi membandingkan produk dan kinerja dengan standar yang ditentukan. Pengendalian mutu menentukan apa, kapan, dan seberapa banyak yang akan memeriksa pemeriksaan saat melakukan pemeriksaan barang untuk pemeriksaan mutu di tempat dan disarankan oleh mereka atau pengendalian mutu. Baik, untuk selanjutnya ada jenis inspeksi. Inspeksi persen adalah inspeksi di mana setiap bagian diverifikasi terhadap spesifikasi yang ditentukan sebelumnya. Namun, inspeksi persen tidak berarti mengikuti untuk setiap karakteristik kualitas. Inspeksi persen memiliki banyak kelemahan. Yang pertama, ini melibatkan biaya dan pengeluaran yang sangat besar dan dikeluarkan untuk inspeksi yang merupakan biaya bobot mati, atau inspeksi tidak menambah nilai apapun pada produk menambah biaya. Yang kedua, ini memakan waktu dan membosankan. Yang ketiga, ini tidak cocok untuk barang yang sesuai dengan spesifikasi kualitasnya, perlu ditingkatkan dari uji deskriptif. Yang keempat, pemeriksaan persen-persen juga tidak mudah karena pekerjaan inspeksi sangat berulang dan membosankan. Bahkan, inspektur yang kompeten kadang menolak barang bagus atau menerima cacat. Yang selanjutnya, kurva karakteristik operasi. Rencana pengambilan sampel memisahkan baik dari lot buruk, tapi pasti ada pengambilan sampel kesalahan, atau rencana pengambilan sampel yang dirancang dengan baik dapat mengontrol kesalahan pengambilan sampel tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Nah, selanjutnya konstruksi kurva OC atau kurva. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan di sebelah saya. Selanjutnya ada rencana
sampling. Rencana pengambilan sampel tunggal. Rencana pengambilan sampel tunggal adalah pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak banyak berdasarkan hasil pemeriksaan satu sampel jika jumlah cacat yang ditemukan dalam sampel sama dengan atau kurang dari jumlah penerimaan yang ditetapkan oleh rencana banyak yang diterima. Prosedur kerja pengambilan sampel tunggal adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan sampel acak atau N dari lot yang akan diperiksa. Yang kedua, periksa potongan dalam sampel untuk mengetahui karakteristik kualitas yang diperlukan. Yang ketiga, jika jumlah cacat sama dengan atau kurang dari jumlah permintaan yaitu C yang ditetapkan oleh rencana, terima banyak tersebut. Yang terakhir, jika jumlah cacat melebihi jumlah penerimaan yaitu sama atau melebihi jumlah pendaftaran tolak lot. Selanjutnya ada rencana sampling. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan di sebelah saya. 2. Rencana pengambilan sampel ganda atau rencana. Pengambilan sampel adalah pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak banyak berdasarkan hasil pemeriksaan paling banyak 2 sampel. Dan prosedur kerja ini dari rencana pengambilan sampel ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan sampel acak N dari lot. Periksa jumlah sampel untuk karakteristik kualitas yang diberikan. Yang ketiga, jika jumlah cacat kurang dari 1. Yang ketiga, jika jumlah cacat kurang dari atau sama dengan nomor penerimaan CP terima lot. Yang keempat, jika jumlah cacat sama dengan atau melebihi dari nomor penolakan R1, pilih lot. Dan yang selanjutnya, jika jumlah total cacat lebih dari CP tetapi kurang dari RP, pilih sampel acak lain pada N2 buah. Yang selanjutnya, jika jumlah total cacat lebih dari kedua sampel kurang dari atau sama dengan nomor penerimaan C2, terima lot. Dan yang terakhir, jika jumlah total cacat di kedua sampel adalah lebih dari jumlah penolakan R2, tolak lot. Yang selanjutnya ada manajemen kualitas total atau TQM. Definisi TQM adalah istilah umum, oleh karena itu ada beberapa definisi TQM karena perbedaan persepsi itu dipandang sebagai metode, pendekatan, cara, dan filosofi beberapa definisi seperti di bawah ini. Nah, menurut Jurow dan Barnard, tahun 1993 mendefinisikan TQM sebagai sistem perbaikan berkelanjutan yang menerapkan manajemen partisipatif dan berpusat pada kebutuhan pelanggan. TQM adalah filosofi mengintegrasikan semua fungsi organisasi yaitu pemasaran, keuangan, desain, teknik, dan produksi layanan pelanggan dan lain-lain. Untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Ada beberapa prinsip TQM dan manfaat TQM. Di sebelah sini untuk prinsip TQM dapat rekan baca ya. Dan di sebelah sini untuk manfaat TQM itu yang pertama dapat mereka baca sampai akhir. Selanjutnya ada pengenalan proses statistik. Untuk lebih jelas saya akan perlihatkan. Nah, ada beberapa pengenalan proses didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, independen variabilitas selalu melekat dalam proses apapun. Yang kedua, variabilitas total terdiri dari dua bagian sebagai satu internal untuk proses dan yang lainnya eksternal untuk proses. Yang ketiga, variasi eksternal disebabkan karena penyebab yang dapat dialihkan yang selalu dapat diacak atau dilacak ke kondisi pengoperasian proses dan diperbaiki. Yang keempat, pola variasi dari suatu proses industri ketika di bawah kendali cocok dengan kurva normal. Yang kelima, setiap karakteristik kualitas memiliki spesifikasi tertentu dan proses pembuatan diharapkan untuk menghasilkan dalam spesifikasi ini. Nah, semua sudah saya jelaskan dan untuk rangkumannya bisa lihat di sini ya. Langsung dengan kepuasan pelanggan. Fungsi kualitas telah berkembang dari inspeksi ke QC, ke QA, dan ke TQM untuk membangun kualitas dalam produk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
bermanfaat dan semoga bisa memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.